kelompok 11 yang terdiri dari 2 orang. Teman saya Indra Madi Putra Alha dan rekan saya Galuh Kartika Wardani akan mempresentasikan materi pesantren dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan jika ada kurangnya kami mohon maaf. Yang pertama, materi pondok pesantren. Pondok berasal dari kata funduk yang berarti tempat menginap atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil dari kata santri di awalan pe dan perakhiran an yang berarti menuntut ilmu. Sedangkan menurut istilah, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral serta menekankan pada pendidikan keagamaan sebagai pedoman perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah awal mula munculnya pesantren dan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi gimana tuh awal munculnya pesantren di Indonesia itu? Menurut hasil survei Belanda pada tahun 1819 dalam Van Boissessen, lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Madiun, dan Surabaya. Dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara, seperti di Sunan Giri, Ampel Delta Surabaya, Gunung Tuban, Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya. Laporan lain dari Subardi mengatakan bahwa pesantren tertua adalah pesantren Sunan Giri atau Pesantren Giri di sebelah utara Surabaya. Wali Sunan Giri Pak Masehi yang langsung dipimpin oleh keturunan Nabi sampai wali. Yang selanjutnya adalah perkembangan pesantren di masa permulaan. Yang pertama, pesantren dijadikan setelah Islam masuk ke Indonesia, yaitu sejak abad ke-7 oleh para pedagang yang datang dari Arab. Jadi di abad ke-7 pesantren itu sudah ada di Indonesia. Yang mendirikan adalah orang-orang pedagang Arab yang singgah di Indonesia. Yang selanjutnya, pesantren sebagai alat Islamisasi memadukan 3 unsur pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pondok pesantren pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, gimana perkembangan pesantren di Indonesia itu? Yang kami paparkan di sini, perkembangan pesantren di masa penjajahan antara lain adalah pada masa penjajahan Belanda, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat. Pesantren menyatu dengan kehidupan mereka. Pada saat itu, pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pesantren merupakan alternatif lembaga pendidikan bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Mereka takut perkembangan dan kehidupan pesantren akan membayangkan kekuasaan Belanda di Nusantara. Jadi, pesantren di masa Belanda itu sangat erat hubungannya dengan masyarakat sehingga menakutkan, memberikan ketakutan bagi pemerintah Belanda. Yang mereka takutkan bahwa nantinya rakyat itu akan gimana ya, tidak akan mau menuruti apa yang diinginkan oleh Belanda lagi. Jadi pesantren merupakan pendidikan yang lebih dekat dengan rakyat di masa itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pondok pesantren pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pesantren mengalami beberapa pergeseran yang di antara lain mengalami pergeseran fungsi dan pergeseran manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pesantren. Proses pertumbuhan pondok pesantren sebelumnya dideskripsikan berbeda di berbagai tempat, baik bentuk maupun kegiatan kurikulernya. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya pola yang sama. Persamaan pola tersebut oleh Ahmad Muhti Ali dibedakan menjadi 2 segi.
segi fisik dan segi non-fisik. Segi pertama terdiri dari 4 komponen pokok yang selalu ada pada setiap pondok pesantren, yaitu kiai sebagai pemimpin, pendidik, guru, dan panutan, santri sebagai peserta didik atau siswa, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan peribadatan, pondok sebagai asrama untuk mukim santri. Sedangkan segi kedua, Zamakhsyari Dovir merumuskan pola yang sama dengan Ahmad Muti Ali. Hanya menurut Dovir, dalam komponen non-fisik dititik beratkan pada pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Karena tanpa pengajaran kitab-kitab Islam klasik, maka pondok pesantren dianggap bukan lagi asli atau indigenous. Menurut para ahli pesantren, baru dapat disebut pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan ada pengajaran kitab kuning. Dengan demikian, maka secara umum komponen utama pondok pesantren yang akan dideskripsikan lebih lanjut menurut Zamakhsyari Dovir terdiri dari kiai, santri, musala atau masjid, pondok, dan pengajaran kitab Islam klasik. Kiai, yang pertama kiai, dikenal sebagai guru atau pendidik utama di pondok pesantren. Karena kiailah yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan pendidikan kepada para santri. Yang kedua, santri adalah sebagai peserta didik yang belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Jumlah santri biasanya menjadi tolak ukur perkembangan pondok pesantren. Yang ketiga, masjid adalah sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan pondok pesantren serta dianggap sebagai tempat yang paling strategis untuk mendidik para santri. Misalnya, dalam praktik sholat berjamaah 5 waktu, khutbah, sembahyang Jumat, dan pengajian kitab-kitab Islam klasik. Keempat, pondok atau asrama para santri merupakan ciri khas tradisi pondok pesantren yang membedakannya dengan sistem tradisional di masjid-masjid yang kini berkembang di negara lain. Kelima, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan ulama Syafi'iyah, merupakan satu-satunya teks pengajaran formal yang diberikan di lingkungan pondok pesantren. Dalam hal ini yang menjadikan karakter pondok pesantren menuntut Muhaimin dan Najib mempunyai anggapan bahwa pondok pesantren dikategorikan modern dikarenakan mulai akrab dengan metodologi ilmu modern, semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional, artinya terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diverifikasikan program dan kegiatan mulai terbuka dan ketergantungan absolut dengan kiai dan sekaligus dapat membekali para santri dengan berbagai pengetahuan di luar mata pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan di lapangan, dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan masyarakat. Selanjutnya adalah tentang kurikulum dan metode pesantren. Mekanisme kerja pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya, yaitu pertama, memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan antara dua arah, santri dan kiai. Kedua, kehidupan pesantren menampakkan semangat demokratis karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. Ketiga, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, penanaman rasa percaya diri, dan keberanian hidup.
Pada awalnya, berdirinya pesantren merupakan media pembelajaran yang sangat simpel. Tidak ada klasifikasi kelas, tidak ada kurikulum, juga tidak ada aturan yang baku di dalamnya. Sebagai media pembelajaran keagamaan, tidak pernah ada kontrak atau permintaan santri kepada kiai untuk mengkajikan sebuah kitab ataupun mengatur secara terperinci materi-materi yang hendak diajarkan. Semuanya tergantung pada kiai sebagai poros sistem pembelajaran pesantren. Mulai dari jadwal, metode, bahkan kitab yang hendak diajarkan, semua merupakan wewenang seorang kiai secara penuh. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada awalnya hanya mengajarkan agama, sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab, kitab kuning. Pelajaran agama yang dikaji di pesantren ialah Al-Quran dengan tajwid dan tafsirnya, aqaid dan ilmu kalam, fikih dan usul fikih, hadis dengan mustalah hadis, bahasa Arab dengan ilmunya, tarikh, mantiq dan tasawuf. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan untuk berkiprah dalam pembangunan, maka dimasukkan mata pelajaran umum. Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren adalah: pertama, wetonan yakni suatu metode belajar di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Yang kedua, metode sorogan, yaitu suatu metode di mana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Maksudnya sini maksud dari metode sorogan ini adalah santri berhadapan-hadapan dengan kiai, otomatis seperti belajar privat. Selanjutnya, metode hafalan, yakni suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.